Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri Israel memastikan bahwa pasukannya akan tetap berada di zona penyangga perbatasan Suriah yang direbut setelah runtuhnya rezim Bashar al-Assad tepatnya di puncak Gunung Hermon. AP melaporkan Netanyahu berkunjung ke puncak Gunung Hermon pada Selasa 17 Desember 2024. Hal ini menjadikannya seorang pemimpin Israel yang masih menjabat yang telah menginjakkan kaki sejauh itu ke Suriah. Netanyahu mengatakan ia pernah berada di puncak gunung yang sama 53 tahun lalu sebagai seorang tentara. Ia menyebut kedatangannya ke puncak Gunung Hermon penting bagi keamanan Israel saat ini. Di kesempatan itu, Netanyahu menegaskan pasukan pertahanan Israel atau IDF akan tetap berada di puncak Gunung Hermon sampai kesepakatan yang menjamin keselamatan Israel bisa dibuat. Netanyahu dalam kunjungannya ke puncak Gunung Hermon bersama Menteri Pertahanan Israel Katz pada Selasa dikutip dari Times of Israel mengatakan bahwa pihaknya akan tetap tinggal sampai ditemukan kesepakatan lain yang menjamin keamanan Israel. Katz di kesempatan yang sama memerintahkan militer Israel untuk segera memposisikan diri di puncak Gunung Hermon. Ia juga meminta militer Israel untuk segera membangun benteng pertahanan guna mengantisipasi kemungkinan tinggal dalam waktu lama di tempat tersebut. Katz mengatakan bahwa puncak Hermon adalah mata negara Israel untuk mengidentifikasi musuh-musuh kami yang berada di dekat maupun jauh. Seorang pejabat militer Israel yang berbicara dengan syarat anonim sesuai peraturan mengatakan tidak ada rencana untuk mengevakuasi warga Suriah yang tinggal di desa-desa dalam zona penyangga. Sebagai informasi, zona penyangga antara Suriah dan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel dibuat oleh PBB setelah Perang Timur Tengah tahun 1973. Pasukan PBB yang terdiri dari sekitar 1.100 tentara telah berpatroli di daerah tersebut sejak saat itu. Terkait keberadaan pasukan Israel di zona penyangga, PBB menyebut tindakan itu telah melanggar kesepakatan tahun 1974 yang membentuk zona itu. Juru bicara PBB, Stephanie Dujarric, ikut mengomentari bahwa kesepakatan itu harus dihormati dan pendudukan adalah pendudukan, entah itu berlangsung seminggu, sebulan, atau setahun, itu tetap pendudukan. Belum ada komentar langsung dari Hayat Tahrir al-Syam atau HTS, kelompok pemberontak yang memimpin penggulingan Assad atau dari negara-negara Arab. Meski demikian, sehari sebelumnya, pemimpin HTS Mohammed al-Julani telah meminta Israel untuk menghentikan serangan udara dan menarik diri dari wilayah Suriah yang diduduki. Permintaan itu disampaikan al-Julani yang menegaskan pihaknya tidak ingin berkonflik dengan pihak manapun. Ia juga menekankan tidak akan membiarkan Suriah menjadi landasan serangan terhadap Israel ataupun negara manapun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.